Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan, sehingga kita masih dipertemukan tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku peserta didik baru yang kami sayangi, saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, menyebabkan berbagai hal dibatasi, tidak luput dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengawali pembelajaran peserta didik baru kelas 10, maka sekolah mengadakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disingkat dengan MPLS juga dikenal sebagai masa orientasi siswa atau masa orientasi peserta didik baru. Merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah SMK Negeri 1 Gundang setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. Dari beberapa materi yang disusun oleh panitia, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Gundang antara lain pendidikan karakter. Untuk itu kami akan memberikan materi tersebut. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Suyanto tahun 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Ingatkah Anda pemikiran Abraham Maslow, teoretikus kepribadian tentang pendidikan? Sekilas ia pernah mengungkapkan, pendidikan adalah proses aktualisasi diri. Wujud aktualisasi diri ditandai dengan kesadaran, kejujuran, kebebasan, dan kepercayaan. Kini semua hal tersebut terangkum dalam pendidikan holistik berbasis 9 pilar karakter anak. Antara lain, yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya merupakan poin utama, yaitu agar supaya kalian mengimani keberadaan Sang Pencipta. Konsep pengajaran mencakup dua hal, yakni rasa syukur dan kasih sayang. Bersyukur berarti mengucapkan terima kasih pada Tuhan atas segala karunia dan rahmat-Nya. Contoh aplikatif, semisal ciptaan Tuhan yang berupa sungai. Sungai adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Karena itu, kalian harus bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menjaga kebersihan sungai. Untuk mengucapkan syukur secara spiritual, kalian harus melaksanakan ibadah, yaitu menjalankan syariat agama yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Diharapkan kalian harus mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Hal ini harus dimulai sejak dini. Untuk belajar hal tersebut, silahkan kalian membuat peraturan sendiri. Anda lakukan sendiri. Misal, Anda menentukan waktu bermain, belajar, dan istirahat. Silahkan membuat sanksi sendiri. Bagaimana jika Anda melanggar aturan yang Anda buat? Lantas bagaimana untuk membentuk sikap tanggung jawab? Tanggung jawab dapat Anda lihat sejauh mana kalian menjalankan aturan yang telah Anda buat. Atau misalkan kalian mendapat tugas dari guru. Tentu saja kalian harus melaksanakan apa yang ditugaskan oleh guru. Misalkan disuruh mengerjakan tugas, tentu saja kalian harus bertanggung jawab.
ya, atas tugas yang diberikan kepada kalian. Bagaimana jika saya tidak menyelesaikan tugas itu? Bagaimana jika saya tidak melaksanakan tugas piket yang diberikan saya misalkan? Tentu saja jika Anda mempunyai karakter yang baik, tugas yang diberikan kalian Anda selesaikan dengan baik sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Poin ketiga, kejujuran atau amanah dan berkata bijak. Jujur merupakan aspek karakter yang memegang peran sebagai kunci kehidupan. Kejujuran harus kita tanamkan dalam hati sejak dini agar melekat dalam hati kita. Dengan demikian kita menjadi sosok yang rendah hati, menerima, dan berperilaku baik. Di samping Anda menjaga kejujuran, kalian harus memiliki sifat amanah. Misalnya, kalian dititipi uang orang tua untuk dibayarkan SPP misalkan. Tentu saja uang itu benar-benar dibayarkan untuk membayar SPP, bukan untuk yang lain. Atau contoh yang lain, misalkan Anda dititipi salam untuk disampaikan ke teman Anda. Nah, tentu saja Anda juga harus wajib menyampaikan kepada orang yang dituju. Kemudian berkata baik kepada siapapun, baik terhadap teman, adik, orang tua, dan guru. Kalian harus berkata yang baik, tidak kotor, tidak misuh. Lebih baik diam daripada tidak bisa berkata yang baik. Poin keempat, hormat dan santun. Keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat bisa diwujudkan dengan menjaga sikap santun dan rasa hormat terhadap orang lain. Bersikap santun berarti berperilaku halus, baik, sabar, dan tenang. Jika disatukan dengan sikap sopan, terbentuk rasa hormat yang ditampilkan melalui budi pekerti, tata krama, dan peradaban. Kita bahasa yang humble harus tahu tata krama, unggah-ungguh, dan sopan santun. Terhadap yang lebih tua menghormati, ngajeni, kepada yang lebih muda bisa ngomong. Poin yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Dermawan diartikan sebagai karakter pemurah hati atau seseorang yang suka beramal. Untuk membentuk karakter dermawan, Anda perlu menerapkan beberapa kebiasaan yang sifatnya sosial. Sebagai contoh, setiap hari Jumat memberikan infak ke masjid atau memberikan uang saku kepada teman Anda yang benar-benar tidak mampu. Ciri dermawan tentunya suka menolong pada orang yang membutuhkan tanpa pamrih, imbalan atau sanjungan dari manusia. Sifatnya ikhlas. Contoh kecil, ketika kalian melihat papan tulis penuh tulisan dan kotor, padahal tulisan itu sudah tidak diperlukan lagi. Tentunya anak yang mempunyai sifat di atas mau menghapus papan tulis itu, memberi, tidak harus memateri, bisa juga dengan tenaga atau pikiran. Sikap kerjasama juga harus dimiliki oleh kalian. Misalnya, dalam menjalani kehidupan di masa mendatang, kalian membutuhkan bantuan orang lain, meskipun kepribadian mandiri dibentuk pada diri kalian. Kerjasama harus tetap dilakukan supaya pekerjaan cepat selesai dan mudah. Poin yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah adalah pilar keenam. Ini dapat menentukan masa depan kalian. Dimulai dari sikap percaya diri, yakni keyakinan atas kemampuan yang Anda miliki dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Anda harus percaya diri dan yakin bahwa diri kalian bisa, bahwa saya bisa membuat suatu keputusan yang tepat. Misalkan dalam kelas, kalian mampu menyampaikan pengalaman kalian pada waktu di SMP ini.
dibutuhkan kepercayaan yang tinggi dan mental yang kuat. Atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Anda harus mempunyai keyakinan, percaya diri bahwa saya bisa. Yang saya sampaikan adalah benar, sesuai dengan kemampuan saya. Tentu saja kita harus membuang rasa minder, yakin bahwa kita adalah mampu. Selain memunculkan sikap percaya diri, Anda perlu mengasah kreativitas. Bagaimana Anda menyampaikan sesuatu di depan teman-temannya bisa membawa kepada suasana yang hidup. Kalian harus kreatif, jangan takut berbuat salah. Misalnya kalian diberikan tugas membuat suatu kerajinan dengan bahan bekas botol aqua. Tentu saja seseorang guru akan mengharapkan kalian bisa menciptakan sebuah karya yang indah dan kreatif. Walaupun bahannya hanya botol plastik bekas minuman aqua. Anda jangan takut gagal dalam membuat hasil karya yang bagus dan indah. Bagaimana karya itu menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi? Nah, seperti ini dibutuhkan tangan-tangan kreatif, percaya diri, dan mempunyai kemauan yang kuat. Poin yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Pada dasarnya kalian adalah calon pemimpin masa depan. Karena itu Anda harus melatih sejak dini supaya menjadi pemimpin yang baik dan adil. Belajar dari kepemimpinannya Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, maupun tokoh nasional atau yang lain yang mampu menginspirasi kalian. Contoh konkret, misalkan Anda menjadi pengurus ketua kelas. Tentu saja seorang ketua mempunyai keinginan bahwa kelasnya harus menjadi lebih baik. Persentase kerajinan masuk mengikuti KBM tinggi. Teman satu kelasnya sopan, tertib, jujur. Meja dan kursi di ruang kelas selalu tertata rapi. Lantainya bersih. Untuk mencapai itu semua, seseorang ketua kelas harus mampu mengajak dan mempengaruhi, bahkan mencontohi agar teman sejawatnya seperti yang dikehendaki seperti di atas tadi. Ini tugas seorang pemimpin. Lalu berkeadilan. Seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan status sosial. Harus bisa menyampingkan urusan pribadi baik dengan teman, saudara, atau keluarga. Misalkan membuat regu kerja dalam satu kelas. Tentu saja pemimpin yang baik membagi regu kerja tanpa melihat status sosial dan teman-temannya. Nomor 8, baik dan rendah hati. Sikap baik dan rendah hati ditandai dengan munculnya lemah lembut, sopan, santun, dan sederhana. Seseorang yang selalu bersikap rendah hati berarti mampu mensyukuri karena dan nikmat dari Allah SWT. Rendah hati juga membentuk seseorang menjadi pribadi mulia. Agar memiliki kerendahan hati, Anda harus belajar dari dini. Mulailah cara yang paling sederhana, misalnya menghindari sifat suka pamer. Ketika Anda mempunyai sesuatu yang baru atau mahal, misalnya motor baru, sepatu baru, pakaian baru, tidak perlu diperlihatkan, tidak perlu ditonjol-tonjolkan dengan sengaja pada teman kalian. Karakter rendah diri bisa Anda aplikasikan dengan mengucapkan kata maaf. Misalkan setiap perbuatan yang salah, misalnya pada hari itu mestinya piket membersihkan ruang kelas, namun pada hari itu teman-teman yang lain datang pagi dan sudah membersihkan kelas. Di antara kalian ada yang salah satu siswa yang tidak sengaja, mungkin sepeda bocor atau lupa piket kelas. Merasa dirinya tidak ikut kerja piket seperti teman yang lain, dengan merasa bersalah lalu mengucap kata maaf. Saya terlambat.
karena tadi sepeda saya bocor, karena tadi saya harus membantu orang tua saya karena orang tua baru sakit misalkan, dan seterusnya. Kita harus menyadari betul bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Meski begitu, setiap anak memiliki potensi berbeda. Jadi pastikan kalian memiliki kepercayaan diri untuk mengasah potensi tersebut. Mari kita menteladani dengan menunjukkan sikap rendah hati pada siapapun. Yang ke-9, karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Indonesia merupakan negara majemuk yang syarat keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Untuk menjaga keutuhan seluruh rakyatnya harus mempunyai toleransi tinggi, cinta damai, dan bersatu. 3 sikap itu harus kalian miliki. Misalkan kalian mempunyai teman beda agama dalam satu kelas, kalian tetap harus saling membantu temannya, saling menyapa. Kalian juga harus menghargai cara ibadah teman yang berbeda agama dengan tidak mengganggunya. Ciptakan rasa cinta damai dengan tidak ada pertengkaran antara murid, antar teman. Ada permasalahan segera diselesaikan dan saling memaafkan. Upayakan baik teman di sekelas maupun beda kelas, mungkin teman di lingkungan Anda, kita jaga persaudaraan yang harmonis. Upayakan keluarga sekolah merasa nyaman, bangun komunikasi yang baik antar teman. Wujudkan rasa cinta tanah air dengan mengikuti kegiatan sekolah, misalkan lomba-lomba, dan mengikuti aktivitas upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Demikian materi pendidikan karakter, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kurangi kerumunan. Demikian, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.